Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berkenan hadir mengikuti bimbingan konseling hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang keterampilan memanage waktu. Apa? Keterampilan memanage waktu. Ya. Nah, di mana tujuan layanan ini dilakukan? Yang pertama yaitu agar kalian menyadari pentingnya manajemen waktu. Dan yang kedua yaitu agar kalian mengelola waktu dengan baik. Dan yang ketiga, agar kalian bisa menentukan cara terhindar dari manajemen waktu yang buruk. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini juga Ibu harap kalian berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan layanan hari ini. Dan juga Ibu harap kalian kerjasama satu sama lain, saling menghargai bila temannya mengemukakan pendapat. Dan Ibu harap kalian juga terbuka satu sama lain, ungkapkan pendapat kalian, oke? Oke. Baik, sebelum ke tahap selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan satu sama lain. Mulai dari Ibu ya. Sama asalnya enggak? Nggak usah. Ya udah. Perkenalkan nama Ibu Rima Diniarti, dipanggil Ibu Rima. Ibu Rima. Bisa diingat? Bisa. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nova Jeniati, bisa dipanggil Nova. Nova. Perkenalkan, nama saya Amelia Puspitasari, bisa dipanggil Amel. Amel. Nova. Amel. Ya. Siapa? Ulang? Sahara. Dipanggilnya? Apa aja? Ara. Ara. Lanjut. Nama saya Muhammad Daris Musab, bisa dipanggil Daris. Daris. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aldi Afriadi, bisa dipanggil Wahyu. Wahyu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Pratama, bisa dipanggil Farel. Farel. Perkenalkan, nama saya Dika Setiawan, bisa dipanggil Diki. Diki. Ulang ya. Ini namanya Nova. Ini namanya Amel. Ara. Daris. Wahyu. Farel dan Diki. Baik, ini siapa? Ibu Rima. Ibu Rima. Baik, gimana? Udah siap mengikuti layanan hari ini? Siap. Siap gak? Siap. Siap. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Sebelum ke tahap inti? Nggak ada. Siap berarti ya? Siap. Sebelum ke tahap selanjutnya lagi, kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya sebutkan nama buah-buahan, tapi kalau misalnya udah disebut sama temennya jangan. Oke. Ya. Ketukannya kayak gini. Anggur. Apel gitu. Bisa? Siap, bisa. Bisa. Sampai muter ya. Ya. Jangan sebutin buah-buahan yang udah disebut sama temannya. Oke. Bisa? Bisa. Kita mulai. Anggur. Ih, ikutan. Ikutan gininya temukannya. Gitu. Iya, semuanya. Iya. Enggak bareng. Satu-satu Ibu dulu. Ininya bareng. Gini bisa nggak? Iya. Mulai ya. Mulai dari Ibu ya. Oke. Anggur. Apel. Mangga. Nanas. Durian. Melon. Peach. Jeruk. Pisang. Anggur. Udah. Ya udah, kita mulai lagi. Ulang lagi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Apel. Anggur. Nangka. Semangka. Peach. Nanas. Sudah. Oh, belum. Ya belum. Konsentrasi dimulai. Melon. Pisang. Belum. Bisa belum? Belum. Oh, Belum. Lagi. Ya udah, kita ulang lagi. Konsentrasi dimulai.
Apel. Duren. Pisang. Alpukat. Nanas. Melon. Lemon. Leci. Udah cukup ya? Oke. Jadi udah semangat hari ini? Semangat. Udah siap? Siap. Siap. Keterampilan memanage waktu. Bisa kelihatan? Bisa ya. Hakikat waktu. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997, waktu diartikan sebagai seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, keadaan, berada atau berlangsung. Jadi waktu merupakan dimensi yang sangat esensial untuk manusia. Baik dalam keseharian kita, aktivitas kita selalu berkaitan dengan dengan waktu. Dari bangun tidur sampai kita tidur itu berkaitan dengan Waktu. mau makan ada waktunya, mau minum, Ada waktu. mau tidur, Ada waktu. bahkan hari-hari penting pun ada waktunya. Pergantian tahun ada waktunya. Jadi waktu itu sangat esensial dengan manusia. Nah, pembagian waktu, metode mengatur waktu dengan baik. Jadi, cara mengatur waktu itu harus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu waktu kontrak atau yang disebut dengan contracted time. Jadi, ini waktu yang diruangkan untuk belajar ataupun bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Itu waktu kontrak. Dan yang kedua yaitu waktu komitmen atau committed time. Jadi itu waktu yang dialokasikan untuk membangun relasi kepada orang-orang yang kita sayang. Jadi luangkan waktu untuk membangun relasi kepada orang-orang yang kita sayang. Baik keluarga ataupun orang-orang khusus. Teman kita atau sahabat ataupun teman spesial. Nah, yang ketiga yaitu waktu yang dialokasikan atau necessary time. Merupakan waktu yang dialokasikan untuk kepentingan diri sendiri. Karena kita punya kewajiban terhadap diri sendiri, kita juga harus mengalokasikan waktu untuk diri kita sendiri. Gunakan waktu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dengan cara apa? Misalnya, kalau misalnya waktunya ibadah, kita lakukan ibadah. Itu kan harus mencintai diri sendiri, ya gak sih? Iya. Kewajiban kita apa? Ibadah. Kita sholat, kalau Islam sholat, yang lain beribadah, seperti itu. Terus, apalagi? Menjaga tubuh agar tetap sehat, olahraga. Nah, ada yang keempat yaitu waktu senggang atau disebut dengan free time. Kalau zaman sekarang disebutnya quality time. Ini tuh digunain setelah 3 waktu tersebut. Yang pertama waktu kontrak, 2 waktu komitmen, dan yang ketiga waktu dialokasikan. Yang keempat itu sisa dari ketiga waktu tersebut. Setelah ini terjalankan, ini ada sisanya, bolehlah kita sekali main HP, ya? Buat merefresh setelah banyak kegiatan yang kita lakukan. Lanjut. Nah, pengertian manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Mengatur waktu. Mengatur waktu. Apalagi? Bagus. Hah? Bener ya? Mengatur waktu, sepakat? Iya. Jadi manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Manajemen waktu dapat membantu seseorang mencapai tujuannya dengan baik. Dimengerti? Mengerti. Nah, manfaat manajemen waktu. Ternyata manajemen waktu itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, memiliki reputasi profesional yang baik. Dan yang ketiga, berkurangnya tekanan dan stres. Karena apa? Karena pekerjaan telah ditempatkan waktu-waktunya, ya nggak sih? Jadi nggak keteter kalau bahasa simpelnya mah ya. Lalu berpeluang untuk sukses dengan karir yang jauh lebih baik. Kalian suka mendengar nggak? Orang yang rajin akan mengalahkan orang yang pintar. Bisa mendengar? Bisa.
Percuma kalau misalnya pinter, tapi dia nggak rajin. Kalah loh sama yang rajin. Makanya jangan suka mengeluh, Bu, saya mah bodoh Bu, masalah ini. Tapi kalau kamu rajin, kamu bakal dapat jalannya. Percaya nggak? Percaya. Dan yang selanjutnya yaitu menyeimbangkan kehidupan. Bisa menyeimbangkan kehidupan, jadi nggak keteter kata bahasa ibu. Ya, lanjut. Dampak manajemen waktu yang buruk. Ternyata banyak sekali dampaknya. Yang pertama, waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia. Yang kedua yaitu alur dalam kegiatan menjadi tidak efisien. Yang ketiga, kualitas kegiatan semakin buruk. Yang keempat, meningkatkan stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, terjadi ketidakseimbangan hidup. Jadi keterbalikan dari manfaat manajemen waktu tersebut. Nah, cara manajemen waktu yang baik. Yang pertama, buat daftar tugas. Jadi kalian buat nih daftar-daftar tugas. Kalau misalnya bahasa gaulnya to the list, ya gak sih? Iya. Pernah bikin gak? Pernah bikin gak? Hari ini kerjakan PR dari ibu ini. Harus selesai nanti hari Kamis misalnya. Lanjut, besoknya mengerjakan tugas dari ini. Harus segera diselesaikan hari apa gitu. Dan yang kedua yaitu buat skala prioritas. Kalian buat nih, mana tugas yang mendesak, yang penting harus dipertamakan. Dan yang keempat, jangan menunda-nunda waktu. Itu tuh kadang gak mood Bu, nanti aja lah Bu. Suka kayak gitu kan? Iya. Bu, nanti aja sih, soalnya lagi capek, terlalu berleha-leh, terlalu memanjakan diri. Iya kan? Iya. Kan waktu ada 4 alokasi waktu. Ini semua waktu malah dijadiin yang keempat. Gimana coba? Jadi gak kebagi waktunya, jadi terbuang sia-sia. Quality time dulu Bu. Besoknya quality time dulu. Dengan alasan quality time. Peduli terhadap diri sendiri katanya. Padahal alibi. Karena males. Selanjutnya, yaitu fokus apa yang diprioritaskan dan apa yang harus dilakukan. Apabila skala prioritas sudah disusun dengan baik, maka fokus kerjakan daftar tugas yang telah dibuat. Jadi kan telah dibuat tuh, kita fokus nih mana tugas yang penting itu dan mendesak itu kita utamakan. Dan yang keenam yaitu abaikan dan jauhi distraksi yang ada di sekitar. Kadang kita kalau belajar suka bawa HP. Lagi belajar, tiba-tiba ada notif dari HP. Belajarnya 5 menit, main HP-nya 5 jam. Kan parah. Yang ada nantinya waktu terbuang sia-sia. Lanjut ya. Jadi kesimpulan presentasi itu yaitu manajemen waktu adalah cara kita mengatur waktu dengan baik supaya semua kegiatan bisa selesai tepat waktu dan tidak terburu-buru. Dengan membuat jadwal, menetapkan prioritas, dan fokus pada tugas yang penting, kita bisa belajar dan juga beristirahat dengan seimbang. Sampai sini paham? Paham. Kita lanjut ya. Ibu punya video, silahkan simak dengan baik. Bentar. Diperbesar dulu ya. Bisa terlihat tak? Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia
akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu, silakan. Tapi perlu kamu ketahui, kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu, silakan. Tapi saat kuliahmu tertunda setahun, akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakannya. Disiplin adalah pembeda mana orang yang cuma ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam. Perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak lagi punya kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda, maka kamu akan kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, maka siap-siaplah untuk terjungkal ke bawah, karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik. Dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu, merencanakan tugas berdasarkan prioritas, buatlah deadline target, lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri ketika memang benar-benar kamu sangat lelah. Beranilah menolak yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisi moodmu saat ini. Jangan menunggu mood datang, tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan malas, karena kamu gak akan jadi apa-apa bila kamu jadi pemalas. Jangan menunda, karena Tuhan tidak suka orang yang menunda-nunda. Menunda hanya akan menciptakan masalah baru. Mungkin sekarang kamu happy karena sudah menunda, tapi besok pikiranmu akan tambah terbebani dan masalah tidak akan pernah terselesaikan. Jangan menunda, jangan habiskan separuh hidupmu untuk menunggu waktu yang tepat, karena sangat sering saat kamu sadar waktu yang tepat itu sudah terlewatkan. Kalau sudah begitu, kamu cuma akan bisa menyesal. Jangan menunda pekerjaan, selesaikan sekarang dan jadilah pemenang dalam kehidupan. Terima kasih. Itu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu? Gue punya waktu 24 jam, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas, tapi kok kayaknya masih kurang. Nah, apakah lo termasuk orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri lo sendiri? Pagi hari mungkin lo memulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya meski udah lama banget dikerjain, pas lo lihat lagi progres tugasnya, ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal banyak tugas lain yang harusnya lo selesaiin hari ini. Kayak misalnya lo harus meeting, lo harus masak, belum lagi lo harus bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar. Belum lagi kalau lo ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting gitu. Dan lo kan cuma punya waktu 24 jam ya buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bikin lo bingung sama tugas mana yang harus diutamakan dan mana yang bisa dikerjain nanti. Terus lo jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini semua halnya itu, semua tugas gue itu gue selesaiin? Nah, masalahnya adalah pas kita coba lihat orang lain, misal teman-teman kita lah ya, yang deket-deket aja dulu, kok ternyata mereka bisa ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu. Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri susah? Well, di video ini gue bakal ngejelasin tips soal manajemen waktu, supaya di tengah banyaknya kesibukan lo ini, lo tetap bisa nih
bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran gue, lo tonton video ini sampai habis biar lo dapet keseluruhan insight-nya tentang gimana memanage waktu. Nah, ada hal mendasar yang perlu lo ketahui tentang manajemen waktu. Kunci manajemen waktu yang sukses sebenarnya adalah seberapa kuat motivasi lo buat mengatur waktu supaya lo bisa lebih produktif. Terus gimana nih biar motivasi kita jadi kuat? Well, motivasi yang kuat ya, kalau berdasarkan riset, kalau berdasarkan kajian literatur dari yang tim 1% buat, itu tuh kita harus menguasai 3 skill utama ini. Pertama adalah awareness, kedua adalah arrangement, ketiga adalah adaptation. Nah, apaan tuh maksudnya? Well, di video ini gue mau ngebahas salah satu aja skill yang cukup penting dalam manajemen waktu, yaitu gimana caranya supaya lo bisa nyusun jadwal lo dengan baik setiap harinya. Menyusun itu artinya adalah skill yang arrangement. Mungkin sekarang lo mikir, gue udah nih nyoba bikin jadwal buat sehari-hari, tapi ya tetap aja banyak yang ke-skip, banyak yang ketunda, atau nggak sempet dikerjain. Padahal udah dijadwalin gitu. Yang pada akhirnya bikin lo nanya juga, ini salah gue di mana ya? Well, sebenarnya ada beberapa hal spesifik dan sederhana nih yang bisa lo lakuin dan akan ngaruh banget. Apa tuh? Solusi pertama yang bisa dilakuin adalah lo tetap coba buat jadwal. Mungkin lo udah coba buat jadwal kan? Nah, tapi sekarang coba untuk ditulis dan lebih spesifik gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk checklist. Jadi ini yang pertama harus lo lakuin ya. Lo harus bikin checklist. Coba lo tulis kegiatan apa aja yang lo lakuin dan batas waktunya. Misalnya hari ini lo punya jadwal kuliah selama 3 jam. Terus lo harus nugas selama 2 jam dan lain seterusnya. Ini sebaiknya lo susun secara urut sesuai waktunya, atau bisa juga lo susun sesuai prioritas. Terus di samping jadwal kegiatan yang udah lo susun, checklistnya ya, hal selanjutnya yang bisa lo lakuin adalah lo bikin kotak kecil tempat lo checklist kalau kegiatan itu udah dilakuin. Jadi ini hal yang kedua ya, lo bikin kotak di sebelah checklistnya buat nyoret si checklistnya itu. Biasanya ada rasa puas dan lega ketika lo checklist kegiatan-kegiatan yang ada di jadwal itu. Ini juga bisa bikin lo jadi tambah semangat buat nyelesain tugas-tugas yang lain gitu. Kalau kata Gawande dalam bukunya The Checklist Manifesto, bikin checklist itu jadi cara simple dalam manajemen waktu karena bakalan bikin kita lebih fokus, satu ya, sama prioritas kegiatan. Yang kedua, ini bakal bikin kita disiplin sama tugas-tugas yang kita punya. Dan yang ketiga, ini bisa jadi reminder juga buat tugas-tugas selanjutnya. Dan ini juga terbukti sama banyak banget riset dan eksperimen yang sebelumnya udah pernah dilakuin sama banyak peneliti. Itu hal yang kedua ya. Hal yang ketiga yang bisa lo lakuin adalah untuk ngasih reward ke diri lo sendiri. Nah, rewardnya kayak gimana? Secara psikologis, manusia akan ngikutin ya tindakan yang munculin konsekuensi positif. Kalau misalnya tindakan lo itu menghasilkan konsekuensi yang positif, kemungkinan besar lo bakalan ngelakuin hal itu lagi. Kayak kalau lo ngelakuin A, terus konsekuensinya B, lo bakalan ngelakuin A terus-terusan kalau B itu bagus. Nah, efek kayak gini itu bakalan ngaruh banget kalau konsekuensi positif atau kalau reward yang lo dapet itu lo dapetin sesegera mungkin. Intinya, secara gak langsung, lo termotivasi buat ngelakuin sesuatu karena lo tahu abis itu lo bakal dapet rewardnya. Makanya setelah semua kegiatan selesai sesuai dengan batas waktunya, lo bisa pakai sisa waktu yang ada buat istirahat atau buat entertainment, buat hiburan gitu. Misalnya di hari itu lo berhasil nyelesain tugas kuliah, abis nyapu ngepel rumah beres tuh, dan lo abis meeting organisasi atau meeting kerjaan sampai sore sesuai dengan batas waktu yang udah lo bikin. Nah, pas malam Dari lo bisa aja tuh santai aja dulu gitu, nonton serial kesukaan lo hangout bareng temen, atau lo tidur lebih cepet gitu ya. Jadi kasih reward buat diri lo. Bikin rencana kegiatan itu memang susah-susah gampang ya. Lo mungkin masih bingung gimana ngatur mana kegiatan yang urgent, mana yang prioritas, mana yang penting, mana yang di hold, dan lain sebagainya. Hal yang tadi gue bilang sebenarnya baru 3 hal sederhana doang. Padahal sebenarnya banyak nih hal lain yang bisa lo pelajari dari gimana caranya manage waktu dengan baik ya. Nah, supaya perencanaan yang lagi lo bikin ini bisa makin efektif, gue sih nyaranin lo untuk belajar dari webinar 1% yang bakal ngomongin soal. Nah, gimana? Sudah memotivasi kalian? Sudah. Cukup bisa memotivasi? Jadi intinya apa coba? Jangan mensia-siakan waktu. Jangan menyanyiakan waktu. Benar sekali. Siapa namanya? Nova. Terus? Gimana? Gimana Farah? Ngomong. Gak apa-apa. Apa? Enggak. Iya, jangan menyanyiakan waktu. Jangan menyanyiakan waktu. Tadi telah Ibu jelaskan,
cara mengatur waktunya itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Yang pertama? Waktu kompeten. Hmm? Apa coba? Ayo ingat-ingat. Iya, tapi itu yang ketiga, yang pertamanya belum saya sebutin. Jadi ada yang pertama juga. Namanya waktu manajemen. Apa coba? Apa tuh? Waktu kontrak. Iya, waktu kontrak itu apa coba? Waktu kontrak? Bukan kontrak. Apa coba waktu kontrak itu? Waktu yang dialokasikan untuk belajar dan juga bekerja. Kalau misalnya seusia kalian berarti waktu kontraknya apa? Belajar. Lakukan kontrak belajar. Dimulai dari jam berapa, akhirnya jam berapa. Dialokasikan waktunya ya. Dan yang kedua itu waktu apa? Komitmen. Waktu yang dialokasikan untuk keluarga, pasangan, sahabat, teman, dan orang-orang yang disayang. Yang ketiga apa? Waktu yang dialokasikan untuk diri sendiri. Dan yang keempat, free time. Bisa diulang? Yang pertama apa? Waktu kontrak. Yang kedua, waktu komitmen. Yang ketiga, alokasi waktu untuk diri sendiri. Dan yang keempat, free time. Ingat ya free time mah. Ingat lah, soalnya tiap waktu free time lagi. Dari pembahasan yang Ibu sampaikan, ada yang bisa menyimpulkan? Simpulkan, kemukakan pendapat kalian. Gak apa-apa, di sini gak ada yang salah. Kita kan lagi diskusi. Gak usah malu-malu. Mumpung ada berapa orang doang nih. Ayo. Siapa yang berani? Oke, untuk kesimpulan yang tadi kita bahas, mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa waktu itu memang sangat cepat dan terus berjalan. Jadi kita tuh nggak boleh mensia-siakan waktu, harus bisa mengatur, harus bisa belajar dari yang kemarin-kemarin, karena emang sebelumnya kan saya juga pernah mengalami kayak yang tadi di video. Lalu sekarang saya jadi lebih tahu harus bagaimana menghadapi manajemen waktunya gitu. Iya. Bisa dipahami? Ibu mau tanya nih, cara manajemen waktu yang baik itu ada apa? Ada berapa? Dan sebutkan. Ada 6. Yang pertama, buat daftar tugas. Yang kedua, skala prioritas. Terus, belajar mengenali waktu produktif. Yang ketiga, jangan menunda-nunda waktu. Yang kelima, fokus pada apa yang telah diprioritaskan. Dan yang keenam, abaikan dan jauhi distraksi. Itu ya? Jadi, kalau misalnya kalian sebagai pelajar itu harus bisa memanage waktu belajar kalian dengan baik. Dengan cara apa? Buat daftar tugas. Buat jadwal harian. Biar apa? Biar bisa memanage waktu dengan baik. Alokasikan waktu yang telah Ibu sebutkan tersebut, ada 4. Alokasikan waktunya tersebut. Kalian bagi buat jadwal kegiatan sehari-hari biar kehidupan lebih teratur. Karena apa? Nanti masa depan kalian bisa Waktu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa mengendalikannya dengan memanage waktu dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Tahap selanjutnya Ibu ingin memberikan lembar evaluasi. Isi jawabannya, namanya dulu ya, kelas, hari dan tanggal. Terus jawab pertanyaan 1, 2, 3 ini. Bisa?
Kotaknya abaikan saja ya. Oke. Bawa pulpen? Bawa. Boleh? Dikit, namun aja. Nama Obat. Nanti pakai obat. namanya. Daris, diam aja. Nama aja. Nama aja. Namanya sebutin. Maaf, tulis. Kelasnya. 26. 26 apa 25? 26. Oh iya 26. Labo. Bu 24. Iya jelas dari 24. Udah 22. Isi dengan lengkap ya. Tadi kan malu-malu mau mengemukakan pendapatnya. Sekarang mengemukakan pendapatnya lewat tulisan aja. Kalau buat yang dampak manajemen waktu itu positif sama negatifnya atau positifnya aja? Dampak itu Kan negatif. negatifnya ya. Kalau dampak. Amel. Kalau itu manfaat. Ayo, jangan mencotek. Kerjakan dengan baik. Ayo, diingat-ingat. Iya, dampak negatif. Garis, gak boleh nyontek. Ini sebutinnya sampai berapa? Bebas, mau banyak juga gak apa-apa. Nilainya lebih bagus lagi. Kalau kayak gini, yang diisi di mana? Itu nggak usah. Nggak usah. Mau ngisi, mau ditambah lagi. Angkat ya Rel, biar gak dicontek ya. Lihat beda bos. Dah selesai. Apa ya? Oh sulit. Ada 5 tuh dampaknya.
Itu gak usah. Oke. Ini 3 doang. Iya, 3 doang. Dampaknya ada 5 loh. Boleh disebutin 5-5-nya, boleh juga 2, boleh juga 3. April nomor 3 nih. 2. Jelas Wahyu. Oh iya. Cuma 1 doang. Tiga nih. Jelek. Close ya. Lu mau ambilin. Apa sih mati? Lecek mas jadwal ya. Kok nanya ke ibu? Ler. Kamu checklist. Mulai lihat. Lagi mikir ya. Siapa namanya? Ara, Nova, terus Amel. Hafal nih. Ara, Amel, Nova. Daris, Wahyu, Farel, Udah Diki. Udi. Diki. Wih, Daris ditutupin biar gak ada yang nyontek ya. Tahu itu dia. Free time gak bisa. Aduh, nyontek dusun. Cuma kayak i. Cuma privat. Free Yang time tahu pakai saya dan dia. free-nya pakai i. Aduh. Free time ambil. Itu apa? Belajar ya. Iya. FI. Udah tahu. Ah, gitu. TM. Tim. Apa nih? Kasih pegel dong. Apa? Ah, salah. Salah. Iya. Iya, udah lagi. Ara udara. Udah. Balik nih. Balik nih. Dan bu, Udah? supaya ingat aja. Kalau nggak ingat. Free time. Sudah? Dan, Boleh dikumpulkan. lu
Setelah dia kumpulin. Gak bakal ibu hukum kok kalau salah juga. Time. Nggak beli tem apa yuk? Itu Sih gak usah dibaca-baca. Gue berarti salah nih gue. Ya udah, ya udah. Tim. Ini salah bu. Kepo bilang. Boleh ya ibu periksa. Waduh, Udah di sini, udah. lipat bu. Baik, sebelum kita mengakhiri layanan, kegiatan selanjutnya setelah melakukan ini, ibu harap kalian bisa memanage waktu dengan baik. Amin. Caranya itu apa? Tadi itu? Caranya apa? Kita buka lagi ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Yang pertama apa? Buat daftar tugas. Bisa buat daftar tugas? Bisa. Bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Yang kedua, Membuat skala Buat skala prioritas. skala prioritas. Iya. Yang ketiga, Mengenali waktu produktif. waktu produktif. Kenali waktu produktif. Kalian belajarnya kapan? Gunain waktunya. Kalau misalnya malam hari, ya lakuin malam hari. Kan ada yang suka belajar itu sepi, ya kan? Iya. Terus, Terus jangan menunda waktu. jangan menunda-nunda waktu. Jangan jadiin semua waktu jadi free time. Yuk. Lalu, fokus pada apa yang telah diprioritaskan. Dan yang keenam, abaikan Abaikan dan jauhi distraksi. Biasanya distraksi kalian apa sih? HP. HP. Kamu HP. Terus? HP. Main sama siapa? Main sama temen. Masih ya? Gosip. Berbincang-bincang ya. Daris apa? HP. Ini? HP. HP. Tidur. Free time. Ngapain lagi sama tidur? Oh, jadi kebanyakan kalian itu distraksinya main HP. Jadi kalau misalnya waktunya kalian belajar kan kata ibu waktukan alokasi waktu untuk belajar. Apa itu waktu apa? Waktu kontrak. Jadi luangkan waktunya untuk belajar pas saat belajar. Jauhin tuh HP-nya. Kalau bisa dimatiin dulu. Ya. Baik, harapan ibu itu cara manajemen waktu yang baik. Lakukan cara manajemen waktu yang baik. Terapkan dalam kehidupan kalian. Siap? Siap. Ibu ucapkan terima kasih karena telah berkenan hadir mengikuti layanan ini. Gimana pendapat kalian? Seneng nggak? Senang. Seneng nggak? Senang. Bener, seneng nggak? Dari suka mukanya gini mulu. Seperti tertekan. Seneng. Pasang ya senyumannya, Dari. Senang? Wahyu? Senang? Farel? Senang? Diki? Senang? Dia senyum aja ya. Iya. Jangan senyum terus juga, Diki. Nova gimana? Senang banget. Amel? Ara, ibu harap nanti kita bisa ketemu kembali di konseling kelompok, ya. Baik, ibu cukupkan. Silahkan pimpin doa. Siapa? Ayo. Yuk. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Banyak nih, Bu. Indonesia lagi.
Ya udah, boleh pulang. Makasih ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Oh iya, foto dulu ya.